Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah. Usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita peroleh dari Ramadan yang baru saja meninggalkan kita semua. Dan kita berharap semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau tadi malam kita mengakhiri ceramah malam dengan mengatakan bahwa takwa itu tidak bisa diukur hanya dengan puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari, tetapi takwa itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa bukan orang yang maksum. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti tidak lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kemungkinan untuk terperosok. Begitu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang deretan tentang wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, bercepat-cepatlah menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian disebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa pada ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, kemudian walladzina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Saya hanya langsung membaca ayat atau menjelaskan ayat tentang ciri yang kelima yang disebutkan di dalam ayat ini atau dalam surah Ali Imran ini adalah walladzina idza fa'alu fahisyah. Yang tadi disebutkan bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan buat orang yang bertakwa itu, salah satu cirinya adalah alladzina idza fa'alu fahisyah, yaitu orang-orang yang ketika melakukan fahisyah. Artinya orang yang bertakwa masih ada kemungkinan terjerumus untuk melakukan perbuatan maksiat. Maksiat berupa fahisyah yang biasa saya terjemahkan dengan mengatakan dosa yang melibatkan orang lain, dosa zina dan seterusnya. Au zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya, dosa yang tidak melibatkan orang lain, israf, tabzir dan sebagainya. Dzakarullah, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini adalah pelanggaran, dosa, maka bersegera dia bertaubat, beristighfar kepada Allah. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim.
Tidak seperti orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan perbuatan, dia tahu bahwa itu adalah salah, tapi tetap melakukannya, bahkan menambah, meneruskan apa yang dia lakukan. Nah, orang bertakwa ketika tahu bahwa itu adalah salah, dia terjebak misalnya dan sebagainya, maka dia bercepat-cepat untuk kembali. Fastaghfaru lidzunubihim. Dia beristighfar atas dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan tidak meneruskan apa yang dia lakukan. Jadi ketika dia berbuat sesuatu berupa pelanggaran syariat dan sebagainya, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahannya, karena meyakini bahwa may yaghfirudz dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak meneruskan perbuatan dosa yang sudah dia ketahui bahwa itu adalah kesalahan. Wa hum ya'lamun, sedang dia sadar, dia tahu bahwa itu adalah kesalahan. Itulah ciri orang bertakwa. Sehingga orang bertakwa bukan orang maksum, bukan orang yang terlepas dari dosa. Tapi orang yang bertakwa adalah ketika melakukan perbuatan yang salah, cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun memang di dalam berinteraksi atau dalam berhubungan sosial dengan sesama, itu terkadang kita memang berhadapan dengan sesuatu yang susah untuk kita menghindar. Tapi bagi orang yang bertakwa, seperti yang diingatkan oleh seorang sahabat ketika ditanya, apa sih takwa itu? Maka beliau mengatakan, wasna kamashin fawqa ardis syaukati yahdaru ma yara. Berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh onak, penuh duri. Dia akan menghindari apa yang dia lihat. Wa dzakat tuqa, itulah takwa. Artinya, ketika Anda berhadapan dengan sesuatu dan Anda mengetahui bahwa ini salah, ini dosa, tinggalkan, hindari. Itulah takwa. La tahsabannallaha yaghfulu sa'atan wala annama yakhfa 'alaihi yaghibu. Dan jangan kamu menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah lalai meskipun sesaat, tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. Dan jangan pernah menyatakan bahwa Allah tidak melihat meskipun kamu melakukannya dalam keadaan gaib, dalam keadaan tidak terlihat oleh siapapun. Karena tidak ada yang gaib di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat semuanya, Allah mengetahui segalanya. Wala tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kamu menyangka dan jangan kamu menganggap bahwa dosa kecil, hanya kecil, sesuatu yang kecil. Kenapa? Karena gunung yang besar itu terdiri dari partikel-partikel kecil. Sehingga bagaimana kita berbuat? Ya kita berlaku, meneruskan apa yang kita lakukan, berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan pada Ramadan tidak kita sia-siakan. Tidak kita buat seperti apa yang kita sebutkan tadi malam, bahwa ada orang yang membawa kebaikan yang banyak, khususnya ibu-ibu. Mohon maaf ibu-ibu, Bapak kulis si Pak Ibu. Bahwa ada perempuan yang terkenal ahli salat, ahli puasa, banyak amal solehnya, banyak sedekahnya, tapi dia tidak pernah atau tidak bisa menahan lisannya. Tu'dhi jiranaha bilisaniha, suka menyakiti hati tetangganya dengan kata-katanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha. Perempuan yang begini tidak ada baiknya. Meskipun dia terkenal ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah, tapi tidak bisa menahan dirinya dari mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati sesamanya, khususnya bali bolana yang disebut dalam riwayat ini. Bahkan yang paling mengerikan ujungnya adalah hiya min ahlin nar. Dia adalah penghuni neraka.
yang sudah sering kita sampaikan bahwa kalau orang ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, banyak amal baiknya, dijamin masuk neraka. Maka nih ada nas sempajang. Ya ton nadek nas sempajang, ya ton nadek na puasa, ya ton nadek gaga sedekana, ya ton nadek dek gaga amalak madejenna, amalak makesina, ya ton na kafau-fau, ada diriat dan sebagainya. Sehingga kalau yang seperti ini pasti lebih dijamin lagi masuk neraka. Kalau yang sholat saja yang disebutkan sholat itu menggugurkan dosa, ya, dan seharusnya ini juga menjadi bahan evaluasi diri kita di dalam sholat, bahwa kalau Ramadan adalah bulan pengampunan, maka lewat sholat pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa dapatkan. Sholat berjamaah saja, Bapak dan Ibu sekalian, sudah pernah kita sampaikan bahwa ada 23 kali kesempatan kita sehari semalam untuk menggugurkan dosa-dosa. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamd, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bersamaan ucapannya dengan ucapan malaikat yang juga mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamd, ketika mendengar imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, jaminan yang disebutkan oleh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni segala dosanya yang telah lalu, dosa-dosa yang bertalian dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dosa yang bertalian dengan hak adami, kalau tidak dilunasi di dunia ini, maka kelak di akhirat akan dibayar dengan pahala-pahala yang kita kumpulkan, yang kita sebutkan tadi malam, bahwa al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamati bi hasanatin, ya, bi salatin wa siyamin wa zakah, wa ya'ti qad syatama hadza, ya, wa qadhafa hadza, wa akala mala hadza, wa safaka dama hadza, wa daraba hadza, wa zalama hadza, fa yu'ta hadza min hasanatihi, wa hadza min hasanatihi, wa hadza min hasanatihi, fa in faniyat hasanatuhu walam yuqdama alaih. Kalau sudah habis kebaikan-kebaikannya, lalu dosa-dosanya masih ada, dosa-dosa kezalimannya, mencaci, memaki, menuduh tanpa bukti, ya, memukul, mengalirkan darah, ya, sesama tanpa hak, menzalimi, ya, maka ukhidha min hasanatihim, diambil apa min sayyiatihim, diambil dari keburukan-keburukan orang yang dia zalimi, ya, faturihala, kemudian dibebankan kepadanya, tsumma turiha ilan nar, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Itulah orang yang muflis. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa dan salat kita memberikan jalan untuk mengampuni dosa, menggugurkan dosa. Seperti yang disebutkan dari awal Ramadan, kita ingatkan itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sehingga kalau ada orang lepas Ramadan dosa-dosanya belum diampuni, itulah orang yang paling celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaminkan doa Jibril alaihi salam, raghima anfum mri'in dakhala alaihi Ramadan thumma salah wa lam yughfar lah. Sungguh sangat rugi, celaka orang yang mendapati Ramadan, lalu Ramadan berlalu namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa memuhasabah diri dan melihat apa yang kurang dari ibadah kita, apa yang kurang dari amal kita, sehingga kita bisa memperbaikinya. Dan tentu seperti yang kita sebutkan tadi malam, bahwa memperbaiki sesuatu yang kurang di Ramadan itu jauh lebih berat, jauh lebih berat. Kenapa? Setan sudah mulai bergerilya lagi. Sehingga semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idun mubarak, kullu aam wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Kemudian yang terakhir sekali, kami secara dengan atas nama pribadi dan keluarga besar Al-Markaz Al-Islami Darul Istiqamah memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekhilafan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kepada seluruh jamaah mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sebagai informasi, insya Allah salat Id di masjid atau di tempat salat Idul Fitri Al-Markaz Al-Islami Jalan Bulu Lohe itu dimulai jam 7 insya Allah, dan yang akan memimpin adalah Ustadz kandidat Dr. Fathullah Marzuki Hasan. Demikian penyampaian, dan lebih terakhir lagi, jangan sampai kita melupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni bertakbir mulai dari rumah sampai menjelang salat Id. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.